Halo, perkenalkan kami dari kelompok proyek SDL. Di sini ada anggotanya, ada saya Marianus Febrianto dengan NIM 22531480 dan teman saya Daniel Armando dengan NIM 22531479. Pada proyek ini kami membuat antrian pencucian kendaraan. Nah, di dalam proyek ini kami membuat beberapa fiturnya diantaranya ada tambahan antrian, pembayaran, batalkan pesanan, cari pesanan, tampilkan daftar pesanan, dan menu keluar. Semuanya ini kami implementasikan di dalam dua kelas dan tiga termasuk kelas mainnya. Dan pada proyek ini juga kami menerapkan struktur data tentang antrian dan sequential search. Langsung saja ke pemrogramannya. Kami membuat di kelas pelanggan ini untuk data pelanggan ketika dimasukkan untuk kebutuhan informasi data pelanggan. Di sini ada nama pemilik dari kendaraan tersebut, lalu ada plat nomor kendaraan tersebut, baru ada jenis kendaraan. Di sini jenis kendaraan seperti motor atau mobil. Lalu ada harga dan semuanya ini ditampilkan dalam toString milik kelas pelanggan. Lalu di kelas antrian, di sini kita membuat konstanta atau batas dari pemesanan atau pelanggan satu hari atau satu ini bisanya sebanyak 30. Lalu di sini ada implementasikan NQ atau penambahan antrian. Di sini mungkin yang tadi fitur yang dijalankan di kelas mainnya tadi, menu yang bisa ini untuk tambahan antrian. Jadi di sini ketika pelanggan menambahkan antrian, maka kita akan menggunakan metode NQ atau penambahan antrian. Lalu untuk pengurangan antrian atau DQ, kita akan digunakan pada saat proses pembayaran. Di sini ketika pembayaran dilakukan, maka antrian akan dikurangin. Lalu ada is empty untuk memeriksa apakah pelanggan antrian ada atau tidaknya. Lalu ini tadi yang seperti dijelasin bahwa kita menggunakan sequential search. Fungsi dari sini kita implementasikan sequential search untuk mencari pelanggan. Jadi ketika nanti di kelas mainnya mencari pesanan, di sini user akan memasukkan nama yang dicari, lalu disandingkan apakah nama tersebut ada. Kalau ada, akan ditampilkan ada pada antrian keberapa, dan kalau tidak, maka data tidak ditemukan dengan nama yang dimasukkan tadi. Lalu ada batal pesanan. Di sini batal pesanan kita digunakan untuk fitur di batal pesanan. Jadi ketika batal pesanan, dari ukuran size dan frontnya akan dikurangin. Jadi front tambah indeks kurang 1, jadi akan dikurangin ketika kosong, dari belakang akan masuk ke tengah, ke depannya. Lalu ada get pelanggannya dari data pelanggan tadi, get size, get front, dan ini untuk cetak array-nya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang mainnya. Jadi langsung di run aja. Jadi pertama muncul adalah tampilan menu, di mana ada 6 fitur, yaitu pertama tambah antrian, pembayaran, batalkan pesanan, cari pesanan, tampilkan daftar pesanan. Jadi misalnya kita akan menambah antrian. Antrian pertama misalnya memilih jenis kendaraan mobil. Kemudian user akan disuruh untuk menginput nama. Misalnya namanya adalah Daniel. Kemudian nomor pelanggannya, nomor plat yaitu BP 4509. Setelah itu akan ada muncul pemberitahuan bahwa antrian berhasil dimasukkan. Kemudian kita tambah antrian lagi. Kemudian pilih jenis kendaraan, kita ambil motor. Kita masukkan nama pelanggan, misalnya PT. Plat. Nah, setelah berhasil, kita akan coba lihat
dengan memakai fitur tampilkan daftar pesanan, fitur kelima. Nah, di sini terlihat sudah terdaftar ya. Setelah itu kita tambah antrian lagi. Misalnya kita motor lagi. BK. Kemudian setelah itu kita coba satu lagi tambah antrian. Misalnya adalah motor. Kemudian plat nomornya. Nah, setelah berhasil, kita coba lihat lagi di daftar pesanan. Ada 4. Nah, kemudian kita akan mencoba menu pembayaran. Menu pembayaran ini adalah menu antrian pertama. Jadi kalau di sistem antrian, maka dia adalah DQ. Jadi setelah itu user disuruh menginput uang, misalnya 100.000 dengan harga cucian itu 60.000. Maka akan muncul tampilan kembalian. Setelah itu kita lihat lagi daftar pesanannya. Maka antrian yang pertama tadi sudah hilang, sudah di DQ. Kemudian kita coba fitur batalkan pesanan. Setelah kita pilih menu daftar batalkan pesanan, user akan disuruh memilih nomor antrian pelanggan. Misalnya kita memilih antrian nomor 2, yaitu Danas. Setelah itu akan muncul pemberitahuan bahwa antrian yang kedua berhasil dibatalkan. Setelah itu kita cari, kita tampilkan lagi. Maka antrian nomor 2 tadi akan hilang. Kemudian antrian yang paling belakang akan maju ke depan. Setelah itu kita coba cari pesanan. Ketika mencari pesanan, maka yang dicari adalah dengan menggunakan nama pelanggan. Misalnya kita pakai nama pelanggan Putih, maka akan muncul Putih ada di antrian ke-1. Setelah itu kita masuk ke tampilan daftar pesanan lagi. Putih masih ada, kita akan coba lagi cari pesanan, misalnya Marian. Maka akan muncul pemberitahuan Marian di antrian kedua. Setelah itu keluar. Ketika keluar akan tercetak program selesai. Jadi segitu saja proyek kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, terima kasih.